kami dari Kamize. Kamila, Inas. Eza. Oke guys, jadi kita sekarang akan membawakan satu cerita tentang perjalanan hidup seorang tokoh legendaris dalam sejarah perlawanan rezim Orde Baru yang kita kenal dengan nama Wiji Tukul. Nah, Wiji Tukul ini adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang kerap kali memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Sebagai aktivis, beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang membuat beberapa puisi bernada perlawanan rezim Soeharto. Tapi sayangnya Wiji Tukul ini dinyatakan hilang sejak masa pemberontakan Orde Baru di tahun 1998 dan keberadaannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Wiji Tukul atau yang bernama asli Wiji Widodo lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1963 di Solo, Jawa Tengah. Beliau adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarganya hidup sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang beca dan ibunya berjualan ayam bumbu dengan penghasilan yang memang tidak seberapa. Lalu Wiji Tukul ini memiliki ciri khas pada dirinya, yaitu bertubuh kurus, tinggi sedang, berambut ikal yang menjuntai, dan juga Wiji Tukul diketahui tidak bisa melafalkan huruf R, alias beliau ini cadel. Meskipun tumbuh dalam keadaan serba sederhana, Wiji Tukul rupanya punya bakat terpendam di bidang kesenian. Sejak kecil, beliau ini pandai sekali menulis puisi dan juga tertarik menekuni dunia teater. Oleh sebab itu, ketika lulus dari SD tanpa ragu, Wiji pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Tapi keterbatasan ekonomi pada saat duduk di bangku SMP ini, Wiji menjalani beberapa pekerjaan paruh waktu. Untuk bisa membantu keluarganya, beliau pernah berjualan koran, mengamen, puisi, dan juga menjadi calo dari karcis bioskop. Nah, pada saat menjalani profesi jadi tukang calo karcis bioskop, tidak jarang Wiji selalu menyisakan satu karcis untuk diberikan ke adiknya. Nah, selepas lulus dari SMP Negeri 8 Solo, Wiji masuk lagi ke sekolah Karawitan, Indonesia, dan mengambil jurusan tari. Nah, di saat beliau SMA inilah Wiji mulai bergabung ke sebuah komunitas teater yang bernama Bengkel Teater. Komunitas ini diasuh langsung oleh sastrawan Indonesia yang populer di masa itu, yaitu W.S. Rendra. Saat di sini Wiji mulai aktif berkarya dan menemukan bakatnya di dunia kepenulisan, hingga salah seorang senior di komunitas tersebut yang menyukai Wiji. Beliau pun kemudian memberikan semacam nama panggung dan mengubah nama Wiji Widodo menjadi Wiji Tukul, di mana dalam bahasa Jawa itu memiliki arti biji yang bertumbuh. Nah, semasa SMA, perekonomian keluarga Wiji Tukul semakin memburuk, sehingga beliau memutuskan untuk putus sekolah. Dan setelah putus sekolah, beliau bekerja sebagai tukang pelitur di toko kayu. Meskipun masih berusia belia, Wiji ini tidak pernah menjalani kehidupan bahagia seperti anak-anak lainnya, karena beliau harus banting tulang mendapatkan uang tambahan demi sesuap nasi. Kehidupan keras yang dia jalani sejak kecil ini perlahan membuat jiwanya bergejolak. Wiji menulislah itu sebagai puisi, sebagai bentuk luapan emosi sedih, bahagia, bahkan pemberontakan. Dan selain menjadi tukang pelitur kayu, beliau ini sebenarnya sempat berganti beberapa profesi sebelum akhirnya menikah pada tahun 1989. Wiji Tukul menikah dengan seorang gadis yang dia kenal di saat bergabung di komunitas teater, dan gadis itu bernama Siti Dia Sujirah alias Sipon, yang pada saat itu bekerja sebagai buruh.
Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang putri bernama Fitri Yantiwani dan satu orang putra bernama Fajar Merah. Meskipun sudah berkeluarga, Wiji tetap aktif menulis dan beliau masih suka membaca buku dan belajar secara otodidak. Awalnya beliau ini menulis puisi hanya untuk melampiaskan emosinya aja guys, ketika melihat keadaan di sekitarnya. Tapi ternyata puisi-puisi yang beliau tulis ini mampu membakar semangat orang lain juga. Bahkan nih guys, saking apiknya tulisan-tulisan beliau yang bernada protes ini membuat pemerintah jadi was-was. Hal ini pertama kali dirasakan oleh Wiji saat dia pertama kali tampil di sebuah pentas kemerdekaan, dan beliau menulislah puisi dengan tema tersebut dan juga membacakannya di depan umum. Rupanya puisi pendek yang beliau tulis ini berisi sarkasme kepada pemerintah. Dan akhirnya karena hal itu pula lah Wiji langsung digelandang ke kelurahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sana Wiji diintimidasi sedemikian rupa dan dilarang menulis puisi berisi pemberontakan lagi. FYI, pada zaman itu Indonesia ini sedang berada dalam situasi pengekangan dan segala sesuatu yang dianggap membahayakan tahta pemerintahan bisa langsung ditangkap dan langsung dijebloskan ke penjara. Akan tetapi Wiji Tuko sama sekali tidak takut akan hal tersebut. Semakin dipaksa bungkam, Wiji ini justru semakin aktif menyuarakan ketidakadilan di sekitarnya. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong di desa-desa rakyat tidak menjual tanah tapi dengan harga murah. Dan hal ini terbukti ketika beliau turun ke dunia aktivis di tahun 1992 untuk memberikan advokasi terhadap kaum miskin dan juga para buruh. Nah, terus di tahun 1995, Wiji diketahui mendampingi para buruh PT Sritex dan mendapatkan hak-haknya guys. Demonstrasi buruh pada kala itu menuntut kenaikan upah pekerja di mana mereka hanya dibayar Rp1.600 sehari. Jumlah ini justru sangat jauh di bawah standar karena seharusnya upah minimum pada kala itu 2.600. Dipotong 1.000, dan selain itu juga Wiji dan kawan-kawannya juga menerima laporan ketidakadilan seperti buruh lembur tapi tidak dibayar, sampai juga ada buruh wanita yang hamil mengalami keguguran sewaktu bekerja, dan beberapa buruh lainnya juga dilaporkan mengalami sakit pernafasan akibat serat tekstil yang didapat di sana dikarenakan lemahnya keamanan kerja di pabrik tersebut. Dan hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi perusahaan yang berhasil meraup untung dari hasil penjualannya guys. Pada saat melaksanakan aksi demo itu, aparat mengetahui keberadaan Wiji dan Wiji pun lari sekenceng-kencengnya sampai bersembunyi di sebuah kuburan dong. Sayangnya nggak lama kemudian Wiji berhasil ditangkap. Nah, di sini dia nggak ditangkap dalam arti digelandang ke kantor polisi, tapi beliau ini dipukuli oleh aparat itu secara bertubi-tubi sampai badan Wiji yang kurus itu dihantam beberapa kali ke atas kap mobil loh.
sampai ditendang, dipukuli, rotan, intinya diperlakukan kayak penjahat banget lah Wiji ini. Dan akibat kekerasan itu mata kanan Wiji bengkak dan biru. Nah baru habis itu dilepasin, dan setelah dilepaskan sama polisi, luka di mata kanan Wiji ini ternyata nggak kunjung sembuh dong. Pada akhirnya beliau pun berinisiatif langsung pergi ke dokter untuk mengecek kondisi matanya. Dan di sana Wiji didiagnosa mengalami cedera pada retina mata. Ini bukan cedera biasa loh, tapi cedera parah loh. Bahkan saking parahnya retina mata beliau ini hampir lepas gitu loh, sampai terancam buta. Lalu pada saat itu dokter menyarankan beliau ini segera dioperasi. Nah mengetahui biaya operasi yang gak murah, Wiji pun jadi sedih karena mustahil nih rasanya bisa mendapatkan uang sebanyak itu kan ya. Nah kawan-kawan sama aktivisnya akhirnya menggalang dana sukarela untuk pengobatan matanya Wiji di rumah sakit di DAP di Yogyakarta. Namun plot twistnya nih, setelah dananya terkumpul, dokter yang menangani Wiji dengan kebaikan hatinya menggratiskan biaya operasi tersebut. Masya Allah, baik banget ya dokternya ya. Dan semenjak kejadian itu, Pak Wiji nggak kapok. Beliau tidak berhenti melawan begitu saja. Justru beliau diketahui semakin aktif lagi terjun ke dunia politik loh. Wiji Tukul diketahui menjadi pengurus PRD atau Partai Rakyat Demokratik. Dan di partai ini beliau aktif menyuarakan penghapusan undang-undang politik yang hanya menguntungkan pemerintah dan juga antek-anteknya secara sepihak. Nah, aktivis partai ini dianggap melawan rezim Orde Baru sehingga terjadi suatu kerusuhan di Solo pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Disinilah para anggota partai dan petingginya pun ditangkap oleh aparat dan lagi-lagi menggunakan kekerasan. Untungnya Wiji Tukul berhasil mengamankan diri dari kejaran aparat, dan sejak saat itulah beliau menjadi salah satu yang paling diburu karena keberaniannya melawan pemerintah. Pada bulan Juni tahun 1996, itu Wiji pergi dari rumahnya menghindari aparat keamanan. Beliau melarikan diri ke Yogyakarta dan ke Jakarta juga, ke Bekasi dan beberapa kota lainnya dengan melakukan penyamaran karena waktu itu di situasi Pulau Jawa udah nggak aman lagi untuk para aktivis. Wiji pun lari sampai ke Pontianak, Kalimantan Barat. Nah di sana dia bersembunyi di rumah seorang temennya yang bernama Thomas. Dan atas bantuan Thomas ini, Wiji mendapatkan identitas palsu dengan nama Paulus yang tercatat sebagai warga Sungai Ambawang di Pontianak. Terus beberapa hari kemudian di rumah Thomas, karena masih juga dikejar oleh aparat kepolisian, Wiji Tukul pindah lagi dong ke rumah temen lainnya yang bernama Martin Siregar. Tiba di rumahnya, istri Martin sebenarnya udah curiga nih, orang kelihatan kok kayak buronan gitu, tapi Pak Martin ini berusaha meyakinkan istrinya kalau dia ini orang Solo. Dan mendengar hal itu, istri Pak Martin pun setuju dan memperbolehkan Wiji untuk tinggal di sana. Dalam pelariannya, Wiji Tukul tetap menulis puisi-puisi pro-demokrasi, dan beberapa bulan setelah berada di Kalimantan, Wiji Tukul balik lagi nih ke Jakarta di bulan Maret tahun 1997. Di sana dia lagi-lagi aktif lagi di partai PRD, tapi kali ini beliau langsung menjabat sebagai ketua divisi propaganda yang bertugas untuk membuat pamflet di mana-mana dia menyuarakan ketidakadilan Bapak Soeharto. Dan dari sini aparat mulai langsung mengendus-endus keberadaan Wiji kan, dan kembali untuk memburunya. Wiji sudah ada di Jakarta nih, setiap aktivis yang tertangkap langsung dipukuli, rotan, dan ditanya, kamu ini temannya Wiji Tukul kan? Kata mereka, dan di momen itulah kawan-kawannya Wiji tahu kalau Wiji adalah target utama kepolisian. Namun belum juga ditemukan karena Wiji Tukul selalu berhasil lolos. Dan di bulan November tahun 1997, Wiji sempat pulang tuh ke Solo untuk merayain ulang tahun anak bungsunya. Di sana beliau melepas rindu lah bersama keluarga kecilnya itu. Tapi sayangnya beliau tidak bisa lama-lama tinggal di Solo karena masih diburu sama polisi. Beliau pun berjanji kepada istrinya yang akan pulang lagi ke Solo tahun depan, yaitu hari ulang tahun anak pertamanya. Akhirnya dengan terpaksa itulah istri pun melepaskannya kepergian Wiji, yang ternyata semenjak saat itu Wiji tidak pernah kembali lagi ke rumah. Itulah terakhir kali mereka ketemu.
Pada bulan Mei tahun 1998 kan terjadi kerusuhan yang cukup besar tuh di Jakarta, kan dimana pada hari itu para aktivis dan mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur setelah 32 tahun menjabat. Yang seperti kalian tahu, kerusuhan yang bisa dibilang kacau banget kan, parah banget pokoknya, sampai penjaraan dan juga kekerasan terjadi di mana-mana kan. Aksi unjuk rasa tersebut diawali oleh mahasiswa di daerah-daerah yang kemudian berlanjut ke Jakarta. Lalu pada tanggal 13 Mei tahun 1998, lebih dari 6.000 mahasiswa melakukan long march menuju ke gedung DPR MPR. Namun langkah mereka terhenti di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, di mana aparat gabungan dan juga Polri dan TNI memblokade rombongan aksi massa itu. Para demonstran yang tidak diterima ini pun lalu langsung menduduki jalan-jalan utama Jakarta loh. Hingga akhirnya di hari itu Jakarta sudah menunjukkan pukul 5 sore, hampir seluruh demonstran balik lagi ke area kampus Trisakti. Karena memang waktu itu mereka perginya rame-rame Kak dari kampus Trisakti, dan sampai di kondisi ini kembalinya para demonstran ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat yang tiba-tiba memberondongkan tembakan-tembakan bertubi-tubi ke arah mereka. Nah, penembakan ini baru berhenti sekitar jam 8 malam dan ternyata sudah merenggut nyawa 4 orang mahasiswa Trisakti. Di detik itu pula para demonstran pun akhirnya tersulut lah emosi mereka kan, hingga di situ terjadi kerusuhan besar-besaran, dan kerusuhan ini berlangsung sepanjang hari sampai tanggal 15 Mei tahun 1998 yang mengakibatkan ribuan gedung toko hancur lebur, dibakar basah. Kerusuhan Mei tahun 1999 ini juga nyebabin lebih dari 1.000 orang tuh meninggal, ratusan orang luka-luka, dan hilangnya beberapa aktivis HAM, termasuk salah satunya nih Widji Tukul. 3 bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 nih, Widji Tukul sebenarnya sempat nelpon istrinya, di mana dia mengatakan bahwa keadaan mendaftarkan anak pertamanya itu untuk pergi les bahasa Inggris. Masih sempat berkomunikasi pokoknya, dan percakapan tersebut ternyata merupakan pertanda terakhir yang mengisyaratkan bahwa Widji masih hidup. Dan tepat setelah itu, setelah dihubungi ini, keberadaan Widji Tukul sempat menjadi tanda tanya. Gak tahu ini Widji ada di mana. Kawan-kawan sama aktivis awalnya mengira Widji Tukul sembunyi dengan aman di rumahnya atau di rumah keluarganya. Begitu juga dengan istri Widji Tukul ini, menganggap bahwa suaminya ini baik-baik saja loh yang sedang bersembunyi. Tapi ternyata semua salah dugaan. Widji tidak dengan keluarganya dan tidak pula dengan kawan-kawan. Dan di akhir tahun 1998, itulah orang-orang pun mulai mencari keberadaan Widji Tukul. Tapi tidak kunjung juga membuahkan hasil. Hingga akhirnya di awal tahun 2000, seorang sahabat baiknya Widji yang berkebangsaan Belanda mulai melontarkan bahwa Widji Tukul telah hilang di media massa. Nah, kawan tersebut bernama ZR, pria kebangsaan Belanda, mulai bertanya kepada direktur Kompas perihal keberadaan Widji Tukul di sana. Dia bilang, kita harus melakukan sesuatu nih Pak untuk nyari Widji Tukul. Orang-orang juga nggak tahu kalau misalnya Widji ini telah hilang. Pada tahun 1999, Kontras katanya menerima laporan penemuan mayat di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Para aktivis pun langsung pergi ke sana buat ngecek. Namun dari sejumlah mayat ditemukan, tidak ada satupun jasad Widji Tukul. Dan sejak pecahnya kerusuhan 1998, Pulau Seribu itu memang dikenal sebagai lokasi pembuangan mayat aktivis. Katanya beberapa dari mereka yang ditangkap aparat ini dihabisi nyawanya, terus dibuanglah ke laut di Kepulauan Seribu itu. Waktu dicek satu persatu mayat, gak ada Widji Tukul di situ. Setelah melewati bertahun-tahun tanpa titik terang, hingga akhirnya di tahun 2001, laporan bahwa Widji Tukul ditemukan dalam keadaan hidup. Tapi sayangnya laporan itu tidak benar atau fake. Orang yang dimaksud ini bukan Widji keluar, cuman mirip aja. Pada saat itu tidak hanya Widji Tukul aja yang hilang. Ada 13 orang yang diduga hilang juga karena diculik oleh aparat, dan kasus ini kemudian menyeret nama-nama besar yang diduga membentuk tim khusus yang dinamai Tim Mawar.
untuk melenyapkan para aktivis dan hingga detik ini keberadaan Wiji Tukul masih menjadi misteri. Pada tanggal 5 Januari 2023 kemarin, baru aja istri dari Wiji Tukul yaitu Mbak Sipon meninggal dunia di Solo. Usai sudah perjuangan beliau yang menanti kembalinya sang suami, dan dari hati yang paling dalam, mari kita doakan semoga Mbak Sipon tenang di sana dan untuk pihak keluarga diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Amin ya robbal alamin. Beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi mengakui ada beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan salah satunya adalah tragedi 1998 di mana menjadi titik awal hilangnya para aktivis. Oke guys, selesai sudah cerita perjalanan sosok aktivis Wiji Tukul yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan kami berharap kalian bisa mengambil sisi positif dan hikmahnya. Dan kami bertiga mohon pamit undur diri. Bye-bye.